Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu melimpahi kami dengan kasih karunia. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kembali kami ada saat ini karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 2001, 5 orang peneliti bernama Epping Jordan, Kawar Bebgoa, Saraceno, dan Yah memperkirakan bahwa di tahun 2020, depresi berpotensi menjadi penyebab kedua terbesar beban penyakit global. Kenyataannya memang mulai tahun 2020, dibarengi dengan pandemi COVID, semakin banyak orang yang mengalami depresi. Depresi bisa menyerang siapa saja. Tapi kalau kita memiliki sikap yang benar, maka depresi akan menjauh. Ada berbagai cara dan terapi yang dipakai untuk mengatasi depresi, yang semuanya tentu bermaksud baik. Namun alangkah baiknya bila kita mengambil sikap untuk mencari pertolongan dari Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber penghiburan, kelepasan, kesembuhan, dan sukacita kita. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11 ini tertulis, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di bagian ayat-ayat yang sebelumnya, ada ungkapan dari pemazmur yang menunjukkan rasa frustrasi dan kecenderungannya untuk putus asa. Tapi di sini, di ayat ini, ia kembali menunjukkan sikapnya yang benar. Dia mau berharap kepada Tuhan. Pertanyaan di bagian ayat ini bersifat retoris, sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena jawabannya sebenarnya dan seharusnya kita semua tahu. Dan pemazmur menunjukkan jawabannya, bahwa ia harus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kegelisahan dan beban jiwanya. Ini juga menjadi jawaban buat kita. Ketika kita gelisah, ketika kita cemas, stres, depresi, kita hendaknya datang kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Pada zaman dulu tidak ada obat penenang, belum muncul berbagai macam terapi. Tapi ada satu solusi esensial dan hakiki, yaitu Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan. Tuhan yang sanggup menolong kita mengatasi segala macam stres dan depresi. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita yang mungkin sedang dalam persoalan, dalam masalah, jangan hancur dalam kesedihan, jangan hancur dalam kecemasan, jangan menjadi hancur dalam depresi dan putus asa. Ayat ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan adalah keselamatan, Tuhan adalah pertolongan. Optimisme kita, keyakinan kita bukan terletak atau tidak didasarkan pada apa yang ada, pada apa yang kelihatan, tapi optimisme dan keyakinan kita untuk bebas dari depresi berdasarkan pada pengharapan kepada Tuhan. Perlu kita sadari, saudara,
bahwa depresi adalah penyakit kronis. Artinya, depresi tidak begitu saja terjadi, tapi muncul sebagai akibat dari stres dan kegelisahan yang terus-menerus secara bertahap dan berulang-ulang sampai menimbulkan kondisi depresi. Itu sebabnya saudara, jangan biarkan pikiran kita terus tertekan, stres, dan hati kita jangan dibiarkan terus gelisah. Datang selalu kepada Tuhan, berharap kepadanya, masuk hadirat Tuhan dengan menyembahnya, berdoa, sampaikan keinginan kita, sampaikan kegelisahan kita, ketakutan kita kepada Tuhan, dan serahkan semua kekhawatiran yang ada dalam hati kita kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kita. Tidak usah gelisah dan tidak usah takut, saudara. Berharaplah kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya, sebab Tuhanlah penolong dan Dialah pribadi yang berkuasa untuk menolong kita. Dialah Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kita dalam segala keadaan. Datang kepadanya untuk kita mengalami kelegaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Bapa yang memberikan kami kekuatan, menuntun kami kepada jalan pemulihan, memberikan kami solusi dan penghiburan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami di tengah tekanan dan situasi yang membuat gelisah. Kami mau berharap selalu kepadamu, kami mau mengandalkan Tuhan di hidup kami. Engkau Tuhan mengerti setiap apa yang menjadi kegelisahan kami. Engkau yang tahu setiap kekhawatiran kami Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kami terbebas dari semua perasaan dan pikiran yang membuat kami tertekan, stres dan depresi, kecemasan, dan segala kegelisahan ataupun ketakutan. Penuhi hati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Lepaskan kami semua dari semua stres dan depresi, semua tekanan-tekanan batin dihalaukan oleh Tuhan, dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala hal. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada kelepasan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.